Perkenalkan, nama saya Sahati Putri Girsang. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi satu mata kuliah, yaitu Praktik Perencanaan Pembelajaran. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dan berdoa dulu. Ya, nyanyi kita yaitu Tuhan Yesus baik. Semua tahu kan anak-anak ibu nyanyinya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Bapa, Engkau lindungi pembelajaran kami, Engkau berkati pembelajaran kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu hidup beriman. Apa anak-anak? Iya, hidup beriman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang hidup beriman, terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 1. Anak-anak ibu semua bawa Alkitab kan? Iya, harus bawa Alkitab ya. Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita baca bersama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak-anak ibu, artinya di sini yaitu iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan kita. Iman percaya itu dapat melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita pernah lihat. Contohnya itu kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yang tidak pernah kita lihat fisiknya secara langsung, tetapi kita percaya. Nah, iman juga merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendak-Nya. Jadi di dalam iman ada unsur percaya dan berpengharapan. Setelah kita mengetahui apa arti iman, sekarang kita belajar tentang iman dan percaya. Nah, ibu akan memberitahukan kepada anak-anak ada 4 tokoh yang memiliki iman dan percaya kepada Allah. Yang pertama itu adalah tokoh Abraham. Abraham adalah tokoh yang paling berpengaruh di dalam perjanjian lama. Nah, dan Abraham ini juga disebut sebagai bapa segala orang beriman karena ia telah membuktikan iman dan percayanya kepada Allah. Puncak dari pembuktian itu adalah ketika kesediaan Abraham untuk mengorbankan anaknya atau putranya Ishak dalam memenuhi perintah Allah. Abraham percaya bahwa Allah yang berdaulat
atas hidup manusia, bahwa Allah yang mengatur segala hidup manusia. Oleh karena itu, ia tidak pernah meragukan perintah Allah. Dan Abraham juga percaya pada janji-janji Allah kepadanya. Anak-anak semua, apakah anak-anak semua percaya kepada perintah-perintah Allah? Siapa yang gak percaya? Ya, semua anak-anak ibu pasti percaya. Yang kedua itu adalah Nuh. Nuh adalah sebagai pendengar yang baik. Ia mendengarkan setiap perkataan-perkataan Allah. Ia mendengarkan panggilan-panggilan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya tanpa ragu. Nah, ketika anak-anak ibu diberikan perintah kepada Tuhan untuk berbuat baik, apakah anak-anak semua ragu untuk berbuat baik? Tidak, karena anak-anak ibu percaya kepada Tuhan. Itu sangat taat kepada perintah-perintah Allah. Ketika ia diperintahkan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar untuk menyelamatkannya dengan seisi rumahnya, Nuh melakukan perintah Allah. Coba, kenapa Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar? Siapa yang tahu? Iya, karena Allah akan mendatangkan air bah yang akan menghancurkan seluruh isi dunia. Dan Nuh beserta seisi rumahnya akan selamat dengan kapal yang dibangunnya sendiri. Nah, karena beriman dan memiliki kepercayaan kepada Allah, maka Nuh dan seisi rumahnya selamat. Tidak ada yang terbawa arus, tidak ada yang terluka, tidak ada yang menghilang, karena mereka memiliki iman dan percaya. Di dalam Nuh juga tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, ketika menerima janji dan perintah Allah, dan memang terbukti bahwa Allah memenuhi janjinya kepada Nuh. Nah, kepada adik-adik semua, ketika Tuhan memerintahkan kepada adik-adik untuk saling membantu, adik-adik semua akan melakukannya. Karena ketika kita memiliki iman dan percaya, Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada kita. Itu adalah seorang perempuan Kanaan. Orang Kanaan bukan termasuk bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah. Namun walaupun mereka tidak bangsa pilihan Allah, dia tetap percaya kepada Yesus. Kata-kata Yesus yang ditujukan baginya amat menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi ia tetap teguh percaya kepada Yesus. Dan pada akhirnya anak perempuannya sembuh. Yesus menyembuhkannya karena melihat betapa perempuan itu percaya kepadanya. Nah, anak-anak ibu percaya dan memiliki iman kepada Yesus. Yesus akan apa? Akan menyembuhkan, akan melindungi anak-anak semua, karena anak-anak semua percaya kepada Yesus. Nah, yang keempat itu perwira Romawi. Nah, perwira Romawi ini dimana meminta Yesus untuk menyembuhkan salah satu prajuritnya yang sedang sakit. Orang Romawi adalah penjajah bangsa Yahudi dan mereka tidak percaya kepada Allah orang Yahudi, apalagi Yesus. Nah, orang Romawi ini sangat membenci orang-orang Yahudi dan mereka tidak mempercayai yang namanya Yesus. Tapi perwira Romawinya percaya kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan prajuritnya. Namun perwira Romawi ini berbeda dengan orang-orang Romawi lainnya. Ia mempercayai Yesus
sehingga prajurit-prajuritnya dapat sembuh. Kenapa? Karena ia yakin ketika Yesus menyembuhkan prajuritnya, maka prajuritnya akan sembuh. Maka terjadilah bagaimana yang diharapkan dan dipercayainya. Itu adalah memelihara iman. Iman merupakan karunia Allah. Sedemikian pula memelihara iman juga merupakan anugerah Allah. Rasul Paulus menggambarkan betapa beratnya untuk mempertahankan dan memelihara iman kita. Memelihara iman bukan hanya dengan berdoa, namun juga bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Anak-anak di rumah ketika memiliki pergumulan, apakah sabar atau tetap mengeluh, tidak percaya atau tidak memiliki iman? Tapi anak-anak ibu di rumah pasti dapat memelihara imannya. Nah, anak-anak agar dapat memelihara iman, kita dapat membaca Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Maka ketika kita memiliki perlengkapan senjata Allah, maka kita dapat memelihara iman kita. Nanti Efesus 6 ayat 13 sampai 18 dibaca di rumah ya. Jangan lupa. Selanjutnya, ciri-ciri yang memelihara iman. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, isinya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada akhirnya adalah mati. Maka iman harus tampak dalam perbuatan kita. Iman harus terlihat dalam perbuatan kita, sehingga iman kita itu tidak mati. Nah, ketika anak-anak sudah menunjukkan iman, sudah menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan, maka anak-anak ibu semua sudah memiliki ciri-ciri orang yang memelihara imannya. Baik, rangkuman kegiatan pertemuan hari ini yaitu bahwa hidup beriman dan berpengharapan sebagai pegangan hidup di masa depan yang lebih optimis, dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk menguatkan agar dapat selalu hidup beriman dan berpengharapan. Pembelajaran kita bernyanyi kecaplah dan lihatlah. Semua anak tahu kan? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus sudah melindungi kami, sudah melancarkan kegiatan kami untuk hari ini Bapa. Terima kasih juga kepada guru kami Tuhan, karena telah memberikan materi tentang hidup beriman. Semoga guru kami penuh dan terima kasih Tuhan Yesus.